Seorang lelaki tengah bergerak cepat di atas tubuh sang wanita. Peluh menderas bersama hentakan yang dia buat tiada habis. Cukup mudah baginya mendapatkan wanita seperti Maureen. Wanita yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Maureen adalah wanita malam yang dia tampung di mansion miliknya bersama anak yang wanita itu asuh sedari kecil. Semua biaya hidup Maureen dia tanggung. Asal wanita itu mau melayani kapanpun gairah itu datang. Tak ada ikatan yang mereka jalani, hanya sekedar timbal balik yang menyenangkan. Maureen mendapatkan uang yang banyak serta kehidupan yang layak. Sementara Ken mendapat kepuasan yang begitu dahsyat, karena hidupnya tak jauh-jauh dari asteris. Namun, walaupun begitu Ken cukup mampu untuk mengendalikan perusahaan yang telah berdiri atas kaki kedua orang tuanya. Dia hanya meneruskan bisnis keluarga, menjadi seorang CEO di Tan Group. Sementara di luar sana, seorang gadis cantik baru saja naik ke atas tangga, melewati kamar milik sang ibu yang berada persis di sebelah kamarnya. Saat Zoya memegang kenop pintu, tiba-tiba dia harus dihadapkan dengan suara yang mengusik gendang telinganya. Suara yang selalu membuat dia ingin kabur dari tempat berdinding kokoh ini. Dari tempatnya berdiri, dengan jelas Zoya mendengar lenguhan serta rangan bersahut-sahutan. Dari bibir ibu dan orang yang mengaku menjadi ayahnya itu. Dan hal itu membuat dia murka. Kenapa mereka selalu melakukan itu, bahkan Mommy tidak memperdulikan perasaanku? Zoya menggeram, dia meremas buku yang dia genggam. Gadis yang baru berumur 19 tahun itu cukup tahu bagaimana hubungan antara Maureen dan Kendrick, sebatas teman ranjang tanpa adanya tali pernikahan. Maureen membawanya kemari hanya karena satu alasan, yaitu uang. Zoya sudah terlalu muak. Dia ingin ibunya berhenti dan mencari pekerjaan yang lain, setidaknya walaupun mereka tidak bergelimang harta, mereka tetap bisa makan dari uang yang halal. Ken memang baik, bahkan sangat baik. Pria itu mau membiayai hidup bahkan pendidikannya sampai dia duduk di bangku kuliah. Tapi haruskah semuanya itu ditukar dengan tubuh ibunya? Kenapa pria itu tidak memilih menikah saja? Memikirkan itu semua rasanya membuat Zoya benar-benar ingin mengamuk. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu kuat-kuat. Brak! Suara itu sampai ke telinga Ken dan juga Maureen. Keduanya menghentikan aktivitas sejenak, dengan nafas yang terdengar memburu. Maureen yakin, putrinya tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sudahlah. Jangan membuat moodku berantakan, ucapkan sedikit kesal karena birhinya yang sudah memuncak, hampir rusak karena Maureen memintanya untuk berhenti. Maureen mengangguk. Maafkan aku, sayang. Dia mengelus pipi Ken dengan lembut dan kembali meraup bibir lelaki itu. Hingga di siang yang terik itu, suara rangan panjang dari kamar sebelah benar-benar membuat kepala Zoya ingin pecah. Setelah melakukan pergulatan panas yang benar-benar menguras energi, Ken segera membenahi pakaiannya lalu turun ke bawah. Dan Maureen pun menyusul, mereka berdua duduk di meja makan, siap untuk menyantap makan siang bersama. Hanya tinggal Zoya saja yang belum turun. Tidak biasanya anak itu bersikap seperti ini, apa mungkin Zoya marah? Batin Maureen sambil menghela nafas. Hingga beberapa saat mereka menunggu, Zoya benar-benar tidak memperlihatkan batang hidungnya. Akhirnya Maureen yang merasa tak enak hati, meminta izin pada Ken untuk memanggil Zoya terlebih dahulu. Dan memberi pengertian yang kesekian kalinya pada gadis itu. Ken, aku panggil Zoya dulu ya. Kalau kamu mau makan, makanlah dulu. Kamu tidak perlu menungguku, ucap Maureen seraya mengecup sekilas pipi Ken. Dan semua itu hanya dijawab anggukan oleh pria lajang itu. Maureen naik ke lantai 2 dengan cukup tergesa, di mana kamar Zoya berada. Tak sampai lama, dia sudah sampai dan langsung mengetuk pintu kamar putrinya itu. Tok tok tok. Zoe, kenapa belum turun juga? Ayo kita makan siang bersama, ajak Maureen dengan sedikit berteriak. Namun, Maureen tidak mendapat jawaban apapun. Sementara di dalam sana, Zoya masih mengepalkan tangannya kuat. Karena dia begitu kesal dengan ibunya. Bahkan suara-suara laknat itu masih terngiang di telinganya. Maureen mencoba membuka pintu kamar Zoya, tetapi tidak berhasil karena kamar tersebut dikunci dari dalam. Maureen mendesak kecil. Zoya, apa-apaan ini, nak? Kenapa pintunya dikunci? Zoya melayangkan tatapannya pada kenop yang berputar. Lalu dengan geram dia memukul ranjang untuk menguapkan kekesalan.
Mommy tidak perlu mengurusi Zoya, Mommy urusi saja Daddy Ken. Ujarnya tak kalah berteriak. Mendengar itu, Maureen sangat yakin bahwa putrinya itu tengah marah padanya akibat kejadian tadi. Namun, memarahi Zoya bukanlah jalan terbaik. Zoe, apa yang kamu katakan? Tolong jangan seperti anak kecil, kamu ini sudah dewasa, jadi please, come on baby. Jangan buat Mommy memarahimu. Balas Maureen. Terserah, Mommy mau marah sekalipun Zoya tidak peduli. Pokoknya Zoya ingin pergi dari rumah ini. Zoya tak kalah memekik, dia benar-benar sudah sangat muak dengan sikap sang ibu yang selalu mementingkan perasaannya sendiri. Zoya, sudah berapa kali Mommy bilang padamu? Mommy tidak akan meninggalkan mansion ini, apalagi meninggalkan Daddy Ken. Tegas Maureen, menolak keras ucapan putrinya itu. Mendengar itu, mengalirlah air mata Zoya, seperti mendapat hantaman keras di dadanya. Bahwa sang ibu lebih memilih tinggal dengan seorang lelaki yang menjadikan dia budak naas dari Sunya. Lagi pula asal kamu tahu, Daddy Ken itu orang baik, kalau kamu tidak mau makan, terserah. Sepertinya aku sudah terlalu memanjakanmu, hingga kamu membangkang seperti ini. Maureen yang sudah tak bisa menahan emosinya, akhirnya pergi meninggalkan kamar Zoya. Dadanya naik turun karena menahan sesak. Selama ini dia bertahan, hanya karena ingin kehidupan Zoya lebih baik, tapi Zoya seakan tidak mengerti. Di dalam kamar Zoya semakin menangis. Ibunya benar-benar seperti tidak peduli padanya. Dia membuang seluruh yang ada di atas ranjang sambil memaki. Mommy sudah tidak menyayangiku. Hingga dari arah luar sana, terdengar sebuah teriakan. Zoya langsung menghentikan amukannya, demi memastikan pemilik suara itu adalah sang ibu. Mommy. Lirihnya. Zoya segera berlari dan membuka kunci pintu dengan tergesa-gesa. Dia hendak menapaki anak tangga. Namun, alangkah terkejutnya saat dia melihat sang ibu, yang sudah terkapar tak sadarkan diri, bersimbah darah dalam pelukan Ken. Mommy. Entah sebab apa, Maureen tiba-tiba jatuh dari atas tangga, kepalanya terbentur keras mengenai ujung tangga yang berbentuk runcing itu, akibatnya darah segar langsung mengalir deras dari pelipis Maureen. Ken yang kala itu sedang menikmati makan siang, segera berlari saat mendengar teriakan Maureen, dan dia mendapati wanita itu sudah tidak sadarkan diri. Dia hendak membawa Maureen ke rumah sakit, tetapi sebelum mengangkat tubuh Maureen, Zoya justru datang dan memekik penuh pilu, karena terlalu terkejut melihat ibunya sudah bersimbah darah. Akhirnya kedua orang itu sama-sama membawa Maureen ke rumah sakit. Dengan kecepatan cukup tinggi Ken membawa kijang besi itu sendiri, dia ikut was-was karena takut terjadi sesuatu pada Maureen. Zoya terus menangis sambil memeluk Maureen yang senantiasa memejamkan mata. Dia begitu kalut, mendapati sang ibu yang tertimpa musibah dengan begitu tiba-tiba. Mommy, please. Open your eyes, jangan buat Zoya takut. Ayo buka matamu, Mommy, ujarnya sesenggukan, air matanya senantiasa menderas hingga mengenai pipi Maureen yang berlumuran darah. Sementara Ken fokus pada jalan raya. Dia beberapa kali mengumpat karena tercekal macet, dan juga lampu merah. Ken memejamkan matanya sejenak, dalam hatinya terus berdoa agar Maureen bisa terselamatkan. Hingga tak berapa lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit. Ken langsung mengangkat tubuh Maureen dan dia letakkan di atas berangkar. Dengan cepat para perawat mendorong berangkar tersebut untuk masuk ke dalam unit gawat darurat UGD. Ken dan Zoya menunggu dokter memeriksa Maureen. Dan selama itu Zoya tak bisa untuk bersikap tenang, dia terus saja meneteskan air matanya, takut terjadi sesuatu pada ibunya. Apalagi mereka habis bertengkar. Kedua orang berbeda usia itu langsung bangkit, begitu dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Pria dengan jubah putih itu langsung menanyakan keluarga pasien. Kami berdua keluarganya, dok, jawab Ken. Dokter itu mengangguk, lalu menjelaskan bahwa Maureen mengalami pendarahan otak, dan perlu tindak lanjut berupa operasi. Jika memang Ken dan Zoya setuju, mereka diminta untuk menyelesaikan administrasi, dan dokter akan segera mengambil tindakan. Lakukan apapun untuknya, dok. Aku akan segera menyelesaikan pembayaran, ujar Ken begitu mantap, membuat Zoya yang berdiri di sampingnya sedikit merasa beruntung. Dan akhirnya, Maureen langsung dipindahkan ke ruang operasi untuk segera mengambil tindakan selanjutnya. Sementara Zoya kembali menunggu dengan harap-harap cemas. Ken beberapa kali meminta Zoya untuk makan siang terlebih dahulu, mengingat gadis itu belum makan.
Namun, Zoya terus menolak. Dia ingin tetap berada di depan ruang operasi sampai selesai, dan memastikan bahwa Maureen baik-baik saja. Baiklah, terserah kamu saja, ujar Ken menyerah. Zoya memang sedikit keras kepala, dan Ken tak mau lagi memaksa. Dan tak berapa lama kemudian lampu ruangan operasi berganti. Itu artinya Maureen sudah selesai ditangani. Dokter kembali keluar dengan para perawat, Ken dan Zoya pun bangkit menyambut mereka. Bagaimana dengan keadaan Mommy saya, dok? Tanya Zoya. Dokter tersebut mengulum senyum. Operasinya sejauh ini berhasil, tetapi kita perlu lihat nanti di tahap pemulihan. Jelasnya. Tadi pasien juga sempat sadar, dan dia memanggil Tuan Ken. Jika memang nanti Nyonya Maureen sudah siuman lagi, lebih baik temui dia. Dan ingat, hanya satu orang yang bisa masuk ke dalam sana. Sambung sang dokter. Ken mengangguk, sementara Zoya merasakan sedikit nyeri pada ulu hatinya, karena lagi-lagi sang ibu justru mengingat lelaki bajingan yang berdiri di sampingnya. Sore menjelang maghrib, akhirnya Maureen siuman. Dia mengerjapkan kelopak matanya, dan mendapati dirinya di sebuah ruangan serta banyak alat medis yang menancap di tubuhnya. Maureen melirik ke arah pintu yang bergerak, dan mendapati seseorang masuk, dan ternyata itu adalah Ken, sang partner ranjang. Ken melangkah ke arah pembaringan Maureen. Dia sedikit melengkungkan senyum melihat Maureen yang sudah sadarkan diri. Maureen mencoba menggerakkan jarinya, seluruh tubuhnya benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Melihat itu, Ken segera menggenggam tangan Maureen. Ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Ken duduk di samping wanita itu, dan keduanya saling menatap. Ken, tubuhku sakit semua, dan sepertinya waktuku tidak banyak lagi. Aku ingin meminta sesuatu padamu untuk yang terakhir kali. Ucap Maureen terbata. Maureen, apa yang kamu bicarakan? Kamu pasti sembuh. Dan Maureen menggeleng pelan. Aku benar-benar sudah tidak sanggup, Ken. Aku mohon, berjanjilah untuk menjaga Zoya untukku. Jangan pernah biarkan dia pergi dari sisimu, dan katakan padanya bahwa aku benar-benar menyayanginya seperti darah dagingku sendiri. Ken, aku... Seketika nafas Maureen tersengal, ludahnya tercekat dan genggaman tangannya pada Ken semakin kuat. Melihat itu, Ken membulatkan matanya dan segera membunyikan alarm yang berada tak jauh darinya. Maureen, kumohon jangan bercanda. Suara detak jantung Maureen benar-benar membuat Ken merasa kalut. Hingga pria itu merasakan bahwa genggaman tangan Maureen mulai melemah, dan tubuh itu terkulai di atas pembaringan. Sore itu, menjadi kabar duka bagi Zoya. Karena kini, Maureen telah meninggalkannya. Esok paginya, acara pemakaman Maureen diselenggarakan. Jenazah Maureen tak bisa langsung dikebumikan karena mengingat waktu yang sudah petang. Dan akhirnya Ken memilih untuk mengubur Maureen keesokan harinya. Dengan memakai pakaian serba hitam, Zoya dan Ken berdiri di samping gundukan tanah, bertuliskan nama Maureen lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal kematian wanita itu. Gadis itu tersungkur dengan derai air mata yang menderas, karena merasa begitu kehilangan. Dia tak menyangka kalau Maureen akan secepat ini meninggalkannya. Meninggalkannya seorang diri, karena tidak ada lagi sanak saudara yang Zoya kenal. Karena selama ini, Maureen memang tidak pernah memperkenalkan siapapun pada dirinya selain hanya Ken. Mommy, kenapa Mommy tinggalin Zoya sendiri? Tanyanya dengan tangis yang terseduh-seduh. Sementara Ken yang berjongkok di samping Zoya, hanya mampu untuk bergeming. Jauh dalam lubuk hatinya dia pun merasa kehilangan Maureen. Tak terduga kejadian naas kemarin menjadi pertemuan terakhir antara dirinya dengan wanita itu. Mommy, Zoya mau ikut Mommy. Gadis di samping Ken semakin merancau tidak jelas. Merasa tak tega, akhirnya Ken menarik Zoya untuk masuk dalam dekapannya. Zoya yang kala itu masih berkabung, tidak menolak apa yang dilakukan oleh Ken. Dia justru melesakkan wajahnya di dada bidang pria itu dan terus menangis, hingga pakaian yang Ken kenakan basah oleh air mata Zoya. Setelah puas menangis di tempat peristirahatan ibunya, akhirnya Zoya dapat dibujuk untuk pulang ke mansion. Namun, begitu sampai di sana dia langsung berlari menuju kamarnya. Tanpa berbicara sepatah kata pun pada Ken. Zoya segera mengunci pintu. Dan beranjak naik ke atas ranjang, dia kembali menelusupkan wajahnya di dalam bantal dan menangis sejadi-jadinya. Melihat itu, Ken hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya akan sulit menghadapi gadis itu. Gumamnya pada diri sendiri.
Dan akhirnya Ken pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sementara pikirannya terus dihantui oleh Zoya, tentang pesan Maureen mengenai gadis cantik itu. Ya, dengan terpaksa, Ken harus menjaga Zoya. Hingga senja berganti malam, Zoya masih saja belum mau keluar dari kamarnya. Makanan yang sudah disiapkan dari siang sama sekali tidak disentuhnya. Gadis itu terus teringat dengan sang ibu. Dia merasa bersalah karena sebelum Maureen meninggal, dia sempat bertengkar hebat dengan wanita itu. Andai waktu bisa diputar, dia ingin memutarnya dan menjadikan dirinya anak yang patuh, hingga dia tak perlu kehilangan Maureen. Sementara di luar sana, Ken yang merasa bertanggung jawab atas Zoya, akhirnya memutuskan untuk membujuk gadis itu agar mau beraktivitas seperti biasa. Dia tidak mungkin membiarkan Zoya terus seperti ini, menangisi kepergian Maureen yang begitu tiba-tiba. Dengan membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk, Ken naik ke atas, dan segera mengetuk pintu kamar gadis itu. Tok tok tok. Zoe, bukalah. Ini Daddy, ucapnya dengan suara yang begitu tenang. Mendengar itu, Zoya memasang telinga, dia mengelap pipi mulusnya, dan menatap ke arah pintu. Zoya. Daddy mohon bukalah. Kamu belum makan dari pagi. Jangan siksa dirimu seperti ini, karena Mommy tidak akan suka melihatnya. Ken masih berusaha membujuk, dia harus bisa membuat gadis kecil ini patuh pada ucapannya. Zoya menelan ludahnya kasar. Tak dipungkiri dia memang merasa lapar, sekaligus lelah karena terus menangis seharian. Akhirnya sedikit demi sedikit egonya runtuh, dengan perlahan dia melangkah ke arah pintu dan membukanya. Ken langsung masuk begitu saja, dan dia menaruh makanan itu di atas nakas. Zoya mengekor di belakang Ken, dengan terus menunduk karena tak biasa dengan kehadiran pria itu. Ken menoleh, dan menatap Zoya yang enggan membalas tatapannya. Makanlah. Dan tetaplah tinggal di sini. Karena ini adalah rumahmu. Tiba-tiba tangan kekar itu tergerak untuk mengusap puncak kepala Zoya, persis seperti ayah pada anak gadisnya. Sementara Zoya merasa gamang. Setelah tragedi meninggalnya Maureen, Ken pergi mansion. Dia tidak pulang selama 3 hari, pria itu terus berada di kantor, dan beberapa kali menghabiskan malamnya dengan meminum minuman haram, yang dia simpan di sebuah kamar yang ada di dalam ruangannya. Dia cukup merasa kehilangan atas meninggalnya Maureen yang secara mendadak itu. Hingga Ken menjernihkan otaknya dengan kepulan asap bernikotin, yang entah sudah habis berapa batang. Dan hal itu justru ditanggapi lain oleh Zoya. Gadis itu berpikir bahwa Ken pasti tengah bermain dengan perempuan lain. Pria matang itu pasti kesepian karena tidak ada lagi sang ibu yang menghangatkannya. Entah kenapa dengan memikirkannya saja membuat Zoya merasa kesal. Kenapa dia harus hidup bersama orang seperti Ken, pria yang hanya mengandalkan nafsu semata? Pasti dia sedang bergulat, dan membanggakan senjatanya itu. Dia benar-benar tidak peduli pada Mommy, dia hanya menginginkan tubuh Mommy, gumam Zoya, sambil menatap keluar jendela. Tepatnya ke arah langit yang membiru, bertabur bintang. Dan entah pikiran dari mana, tiba-tiba Zoya melangkah ke arah lemari, dan mengambil tas ranselnya. Sepertinya aku harus pergi dari mansion ini, aku tidak boleh terperangkap dengan orang seperti Daddy Ken. Zoya memasukkan beberapa bajunya ke dalam tas tersebut. Tekadnya sudah bulat, malam ini juga dia harus keluar dari mansion milik Ken. Hingga akhirnya, dia membuka jendelanya yang berada di kamarnya dan menatap ke bawah sana. Dia dengan begitu hati-hati turun dari atas kamarnya, sambil sesekali melirik anak buah Ken yang berjaga di depan gerbang. Aku tidak boleh ketahuan, mereka pasti akan langsung melaporkan hal ini pada Daddy Ken. Zoya dengan susah payah memanjat pagar. Dan beruntungnya dia berhasil, dengan cepat dia berlari menjauh dari mansion tersebut. Berjalan ke arah jalan raya tanpa arah dan tujuan. Dan sialnya, dia tidak sekalipun membawa uang. Karena dompetnya tertinggal di atas meja rias. Sialan. Umpat gadis itu, sambil menendang-nendang batu kerikil yang menghalangi jalannya. Harus kemana dia sekarang, bahkan dia tidak memiliki teman akrab, karena statusnya yang menjadi anak seorang wanita malam. Hanya ada satu orang yang mau dekat dengannya di kampus, dan itu pun seorang pria. Bagaimana ini? Apa aku akan jadi gembel sekarang? Zoya masih setia menyusuri jalanan, dengan gumaman yang tak mendapat jawaban. Sementara di sisi lain, Ken membawa kijang besinya untuk pulang ke rumah.
Sudah cukup masanya untuk menenangkan diri, dan kini dia harus kembali mengurus Zoya. Gadis yang Maureen titipkan padanya. Pintu gerbang dibuka oleh satu pengawal, dan kijang besi itu melesat ke dalam, berjejer dengan mobil mewah yang lain. Penampilan Ken sedikit berantakan, tetapi tidak mengurangi ketampanannya sama sekali. Dia turun dan bergegas masuk ke dalam mansion, untuk mengecek keadaan Zoya. "Apa dia sudah makan?" tanya Ken pada anak buahnya, dan langsung dijawab anggukan oleh pria itu. "Di mana dia sekarang?" Ken bertanya lagi. Dia membuka jas dan menggulung lengan kemejanya hingga ke siku. Setelah makan malam, Nona Zoya langsung masuk ke kamarnya. "Tuan," jawab dia apa adanya. Ken mengangguk, lalu membiarkan pria itu kembali berjaga. Sementara dia naik ke lantai 2, untuk memastikan Zoya benar-benar ada di kamarnya. Pria itu mencoba mengetuk pintu. "Zoe, ini Daddy. Apa kamu ada di dalam?" tanyanya. Namun, hingga beberapa saat, tak ada sahutan apapun dari dalam. Dan hal itu membuat Ken curiga. Dia mencoba memutar kenop pintu, dan hasilnya tidak dikunci sama sekali. Ken masuk ke dalam sana untuk mencari Zoya. "Zoya, di mana kamu?" Ken berteriak. Dia mengecek ke kamar mandi, dan juga balkon, bahkan sampai ke ruang ganti, dan wajahnya sudah tampak pias karena tidak mendapati Zoya dimanapun. Ken mendesah kesal. Dia meninju udara di sekitarnya karena Zoya benar-benar tidak ada di kamarnya. Apalagi saat dia melihat gorden jendela itu tersibak, dan ternyata jendela itu terbuka. Damn it! Akhirnya pria itu berlari menuruni anak tangga, menuju ke halaman rumah. Begitu sampai di sana, Ken langsung berteriak ke seluruh anak buahnya. "Cepat cari Zoya, jangan pulang sebelum kalian menemukannya."